Assalamualaikum. Ya, halo Mas Didi. Ya, Mas Betul. Ya, Terima kasih. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, ya teman-teman, ini saya lagi di rumahnya Mas Didi, ya, salah satu pemain Bintikers yang lagi naik daun nih. Gimana Mas? Kita sedikit ini ya Mas yang ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Onas Sport Channel. Terima kasih teman-teman semua masih stay tune di channel saya ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel saya ini. Ya teman-teman semua, kali ini saya lagi ada di tempatnya Mas Didi, ya, adalah salah satu pemain tenis meja yang sekarang hijrah ke Bintik ya. Sekarang hijrah ke karet Bintik, betul Mas ya. Tadinya Mas Didi ini adalah salah satu pemain yang menggunakan karet licin yang kemudian ingin mencoba karet Bintik dengan alasan tertentu ya. Nah, untuk beberapa pertanyaan akan saya saya pertanyakan kepada Mas Didi. Yang pertama adalah mengenai profil dulu ya dari Mas Didi ya. Mas, namanya siapa dulu Mas? Nama saya Jawa bener nih, nama saya Didi Prajoko. Tapi kebanyakan orang sekarang manggil Didi Bajul. Didi Bajul ya. Jadi Didi Bajul kalau ada di event atau turnamen dengan nama Didi Bajul ya, ini orangnya nih. Ya, kemudian sekarang tinggalnya di mana Mas? Saat ini kita lagi di mana nih? Sekarang saya tinggal di daerah Jombang, Bintaro. Jombang, Bintaro. Ya. Maksudnya Jakarta, Tangerang, Ciputat, Ciputat ya. Tangsel. Ya, di Tangerang Selatan ya. Oke, kemudian mengenal tenis meja itu sejak kapan Mas? Saya itu mengenal tenis meja sebetulnya kalau bisa dibilang dari lahir. Karena awal saya tinggal itu adanya di Gang Jamblang. Gang Jamblang itu di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, yang tadinya perumahan kampung saya, yang sekarang kalau orang boleh tahu mungkin apartemen Pakubono Residen. Itu rumah saya aslinya. Iya. Saya tinggal di situ dengan satu gang yang cukup muat satu motor. Depan rumah saya itu pas bener meja pingpong soalnya. Dari kecil saya udah didoktrin dengan olahraga pingpong. Jadi dari kelas 1 SD saya main pingpong terus. Ya. Sampai kelas 3 SMP saya baru masuk TC di PTN 31 Senayan. PTN 31 Senayan ya. Yang lagi Pak Kamal pada saat. Oh, jadi ini anak buahnya Pak Kamal ya. Ya. Yang sekarang sudah menjadi pelatih di Tanah Abang ya. Oke, kemudian selanjutnya prestasi apa nih Mas? Waktu kecil itu sudah pernah menjuarai apa? Waktu SD ataupun SMP? Kalau SD itu alhamdulillah saya sudah menjadi perwakilan SD negeri saya untuk mewakili khusus cabang tenis meja. Kalau sekarang jatuhnya kadet. Kadet ya. Kalau sekarang jatuhnya kadet, kalau zaman dulu tidak ada, jadi umum. Jadi saya waktu itu pernah main di Pertamina, waktu itu masih bawa nama kuda laut. Kuda laut itu Pertamina. Pertamina Ya, ya. saya pernah bawa itu kuda laut, udah lama kelas 6 SD kalau nggak salah. Dari situ dapat referensi, mungkin saya berkembang di pingpong. Orang Pertamina bilang menyuruh saya untuk latihan di 31 Senayan. Oh gitu. Makanya saya direferensi nama orang Pertamina, langsung saya ke Senayan. Pada saat itu saya mencoba ke Senayan karena dari rumah saya dan Jamblang ke Senayan deket, jadi saya naik sepeda. Oke, tadi sedikit latar belakang ataupun pengalaman masa lalu Mas Didi ya, mengenai hobi di tenis meja, kemudian juga prestasi tenis meja dari usia dini lah ya, dari SD sampai SMP ya Mas ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu kenapa Mas Didi itu antusias untuk merubah karet licin beralih ke karet bintik? Ada filosofinya pasti, atau ada sejarahnya? Sejarahnya itu apa ya? Ya alhamdulillah betul. Memang dari kecil saya sudah main pingpong. Pada saat saya masih pakai polos pun saya pada saat itu di tahun 1989. Kalau nggak salah SMP kelas 3 setelah saya tes di PTN 31 Senayan kurang lebih 3 bulan sama Pak Kamal, saya langsung juara 2 Jamblang Open. Pada saat itu Jamblang Open pada zaman dulu kan nggak ada divisi terus.
karena umum. Itu SMA ya? SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. Saya udah juara 2 open, harusnya juara 1 karena yang dilawan saya itu senioritas saya. Jadi saya nggak enak mau ngalahin, akhirnya saya juara 2. Oh gitu. Baru pertama kali saya naik podium itu kelas 3 SMP. Itu masih pakai polos. Akhirnya lama-lama saya masih pakai polos. Ketemu Mas Teguh juga masih pakai polos, dikasih bangsa kita ketemu. Iya. Di stasiun Juanda. Di stasiun Juanda pertama kali ketemu Mas Teguh sama Black, sama Winarso, sama Nasir, sama Sukron. Masih pakai polos. Saya akhirnya berkembangnya lama banget pada saat pakai polos. Ngelihat Mas Teguh mainnya, saya sangat salut sama Sukron sama yang lain. Pada saat itu 2008 saya nikah. Saya berhenti total main pingpong. Karena pada saat itu saya udah jenuh, nggak pernah juara. Ya oke, Mas Didi, kita lanjut lagi. Tadi sudah sedikit memberikan keterangan ataupun informasi mengenai alasan Mas Didi menggunakan karet bintik ya. Nah sekarang dilanjut Mas, alasan berikutnya itu apa sehingga berpindah dari karet licin ke karet bintik. Tadi kan historisnya kan SMP sudah juara ya kan, kemudian ketemu sama kita melihat perkembangan permainan menggunakan licin seperti itu. Kemudian Mas Didi mencoba, tetap pertama masih antusias menggunakan karet licin, tapi di suatu titik tertentu mungkin Mas Didi setelah nikah kemudian stuck nggak main pingpong sama sekali. Nah kemudian sudah stuck, akhirnya ragu nih mau main pingpong itu dengan kondisi yang dari nol gitu. Nah kemudian mungkin konsultasi sama pihak lain dan seterusnya, tolong diceritakan kembali Mas. Ya terima kasih Mas Teguh dan coach saya nih. Itu setelah 2008 saya berhenti aktif lagi, saya sama sahabat saya diajak Bang Abbas. Halo Bang Abbas. Bang Abbas yang ganteng. Dia salah satu motivasi saya supaya saya tetap eksis di pingpong. Dan baru berdiri PTN Kemang, adanya di Pondok Kacang. Dia ngajakin, bos ayo kita main lagi. Pada saat itu saya sudah sangat ragu untuk terjun lagi Mas, karena selevel saya, teman-teman saya Fahmi, Abbas dan yang lain itu grupnya kan udah naik ya. Jauh. Untuk saya mengejar itu kayaknya butuh waktu lah. Sementara umur saya kan udah 46 Mas. Ya masih muda, belum 60. Umur udah 46 makanya saya langsung hijrah dan saya langsung pakai karet bintik. Pada saat karet bintik, sebelum pindah karet bintik, Mas Didi kan sempat konsultasi dulu nih. Ke siapa nih waktu itu? Ke Boni atau ke siapa nih? Pada saat itu saya konsultasi ke sahabat saya, pelatih saya dan adik saya Boni. Boni itu pemain Porda Tangsel. Oke. Setelah itu saya TC selama 3 bulan sama Boni, sama Noval, supaya saya bilang sama dia biar gak ketinggalan ya. Biar gak ketinggalan, target saya harus tembus ke divisi A Paguyuban. Ciledug. Karena pada saat saya mau ikut turnamen di 2017 itu saya masih di B Mas. Di B itu saya nggak naik. Susah untuk menjadi runner up atau juara. Setelah saya pakai bintik Mas, alhamdulillah langsung saya juara 2 divisi B Paguyuban. Tapi kan prosesnya tidak begitu ganti langsung juara kan? Betul. Pasti ada prosesnya, latihannya atau bagaimana. Waktu itu paling penting prosesnya ya teman-teman semua ya. Jadi latihannya itu bagaimana? Apakah seminggu berapa kali? Kemudian durasinya itu berapa lama dalam satu pelatihan? Dikasih bola banyaknya seperti apa? Nah itu coba Mas. Alhamdulillah memang sebuah keberhasilan itu butuh proses. Proses itu butuh dana. Dan itu memang sangat memuaskan hasil ekonomi saya. Jadi selama saya pakai karet bintik hijrah itu saya fokus TC bola banyak sama Boni. Saya pikir karena bola banyak lah yang membuat saya bisa ubah pukulan. Daripada daripada main malam-malam, kemudian saya fokus latihan bola banyak. Karena saya ada misi tertentu untuk mengejar ketinggalan teman-teman saya. Jadi saya fokus latihan bola banyak seminggu 2 kali mungkin. 1 kali pertemuan itu bisa 3 jam. Berlanjut ya, pas latihan bola banyak sama Boni, terus prosesnya seperti apa? Tolong dijabarkan kembali. Alhamdulillah setelah proses latihan bola banyak sama Boni sama Noval sepadan saya,
Makanya saya kan pengennya latihan dulu banyak, dan sparringnya alhamdulillah pemain Porda Tangsel, Nopal juga pemain bagus divisi 5, jadi membangkitkan saya untuk menjadi seorang kembali lagi hidup di tenis meja. Setelah pakai bintik kurang lebih setahun, saya baru bisa tembus di podium-podium. Nah, jadi selama setahun latihannya itu continue ya? Ya, continue. Nah, kalau boleh tahu ya, biar ada gambaran buat teman-teman nih, kira-kira 1 minggu itu berapa kali latihannya? 1 minggu latihan Dengan Boni, dengan Noval itu berapa kali pertemuan? Alhamdulillah seminggu itu saya bisa 2 kali pertemuan. 2 kali minimal ya itu? Minimal ya? 2 kali pertemuan. Nah, itu baru bisa. Memang benar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau berlatih bola banyak ya, itu memang paling sedikit itu dua kali dalam seminggu baru bisa merubah pukulan kita. Tapi kalau cuma seminggu sekali kita latihan ketemu dengan coach ya ataupun pelatih, itu perkembangannya akan cukup lambat ya Mas ya. Kalau seminggu sekali ya, minimal seminggu 2 kali. Ini sebagai gambaran aja, dan ini adalah salah satu buktinya ya. Oke, terus Mas. Alhamdulillah setelah sama Boni, awal-awalnya saya segera pakai bintik. Boni sibuk dengan member-membernya. Akhirnya saya tetap orientasi saya harus pakai pelatih. Akhirnya saya nyari pelatih yang dekat-dekat, karena kalau Mas itu kejauhan. Akhirnya saya pakai Pluto. Akhirnya saya pakai Ristam pertama. Setelah dari Boni saya pakai Ristam. Ristam itu pemain Jogja, Tangsel, divisi 5 juga. Saya pakai Ristam kurang lebih 6 bulan. Ristam sibuk dipegang sama adik Pluto. Mungkin Pluto orang-orang agak sedikit kurang begitu kenal, tapi dia Tangsel dia terkenal. Pluto yang dulu bareng sama Guntur kan? Ya betul. Nah, dia pernah Porda Banten juga. Nah, akhirnya saya dipegang sama Pluto sama Guntur. Di situ saya tambah jadi lagi Mas. Jadi nggak karuan atau jadi bagus sih? Tambah jadi bagus. Jadi polanya itu sama Pluto dirubah karena Pluto tahu saya pemain lama. Dia pernah bilang sama saya pada saat saya lagi main, "Bang, itu udah bagus main, udah bisa ngebuang bintik-bintik ya. Tapi alangkah bagusnya bintik lu dicetok Bang, dorong bola tembakan kedua baru ditembak." Karena saya kata Pluto punya forehand yang bagus juga. Jadi saya pengen merubah karakter bintik itu, bukannya hanya bintik monoton gini aja. Biasanya kalau karakter bintik yang konvensional itu biasanya pure 100% itu backhand. Betul. Jadi dari posisi backhand sampai posisi forehand biasanya bintik konvensional tuh dia begini terus. Betul. Namanya terkenalnya itu bintik bebek baris ya. Jadi kayak bebek baris dia bloknya gini terus gini gitu sampai ke kanan. Kalau Mas Didi sekarang sudah lebih modern ya, jadi tidak cuma mengandalkan bintik full ya, begitu ke kanan ada kesempatan Mas Didi bisa langsung tembak atau spin ya. Udah bisa nyepin Mas? Alhamdulillah sudah Mas. Makanya saya sekarang latihan bola banyak, gunanya itu forehand saya harus ditajamkan, karena saya tidak mau image orang hanya pemain bintik, hanya main mengandalkan bintik dan mati sendiri lawan. Jadi saya ingin merubah bola hasil bintik saya harus saya bunuh. Jadi saya pengen menjadi pemain bintik yang modern. Itu aja. Dalam arti modern konteksnya lebih variatif. Ya teman-teman, itu dia Mas Didi ya, sekarang sudah merubah pola mainnya dari bintik konvensional menjadi bintik yang modern ya. Nah kemudian ini berikut ini adalah beberapa piala, banyak piala yang telah dihasilkan oleh Mas Didi selama mengikuti event dalam beberapa kali pertandingan ya. Berikut ini adalah tayangan dari piala-piala Mas Didi.
itu teman-teman semua ya. Jadi yang namanya usaha itu tak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi makanya teman-teman semua kalau ingin bisa mendapatkan satu prestasi, tidak cukup dengan apa namanya kita berkhayal ya, namun harus disertai dengan usaha. Sepertinya itu ya Mas Didi ya. Oke, dan ada satu lagi yang mungkin belum teman-teman tahu ya, bahwa Mas Didi ini adalah salah satu orang yang punya peranan sampai dengan saat ini ya, punya peranan menjadikan Boni itu menjadi pemain yang lebih baik lagi. Jadi waktu itu kalau nggak salah Mas Didi pernah memperkenalkan Boni ke saya ya. Itu di mana ya Mas ya? Di Stasiun Juanda. Di Stasiun Juanda. Kemudian saya ajak Boni latihan di PTM Kasih Bangsa. Nah disitulah berproses ya, Boni jadi pemain yang biasa menjadi ya luar biasa ya, udah lumayan bagus lah ya. Sekarang lebih bagus lagi. Nah kemudian kita jadi ingat Kasih Bangsa ya Mas ya. Ada fotonya Kasih Bangsa tuh. Iya, jadi dulu di Kasih Bangsa kita juga, Mas Didi juga bagian dari Kasih Bangsa. Kita pernah mengadakan event yang cukup luar biasa ya, dimana seluruh Indonesia juga menyelenggarakan namanya itu Liga Kasih Bangsa ya. Di Jakarta ada, di Semarang, di Jogja, Surabaya, sampai Medan juga ada ya. Nah saya sih sebetulnya sangat kangen ataupun rindu sekali dengan apa namanya liga-liga seperti itu ya. Apakah nanti akan ada lagi di masa yang akan datang, ataukah memang hanya Liga Kasih Bangsa yang cuman bisa menyelenggarakan itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Menurut Mas Didi gimana? Perlu ada tindak lanjut dari Liga Kasih Bangsa atau tidak? Saya sangat berharap penuh supaya ada lagi Mas. Paling tidak kalaupun Kasih Bangsa saat ini belum ada liga-liga lagi yang dimana naungannya suatu PTM yang punya ownernya yang lumayan, membuat sebuah liga lagi seperti Liga Bangsa, Liga Kasih Bangsa supaya hidup lagi Mas. Karena kalau kita mengharapkan dari PTMSI sendiri sepertinya hampir tidak mungkin ya, hampir kayaknya tidak. Udah tidak mungkin. Makanya saya juga bingung Mas sekarang kalau PT Messi ya, saya bingung sekarang pemain nasionalnya itu yang mana sih? Itu dia. Ini pemain nasional, ini pemain nasional. Jadi kita bingung nih, kita mau lihat kalau ada orang tanya pemain nasional Indonesia yang mana ya, udah berarti itu semua gitu. Cuman jadi kita nggak fokus mana sih yang sebetulnya pemain nasional kita, karena beda-beda kubu gitu. Sementara komunitas tenis meja itu sangat banyak kalau menurut saya. Iya. Lebihin dari bulu tangkis Mas. Saya jujur loh. Kalau orang yang nggak tahu, pingpong itu sepertinya atau tenis meja sepertinya sedikit loh. Betul. Tapi kalau kita yang ada di dalamnya, kita banyak gitu loh. Betul. Nah, betul nggak sih Mas? Betul Mas. Betul banget. Yeah. Ya kalau saya sih berharap itu aja Mas. Walaupun jujur saya itu pekerja Mas. Yeah. Jadwal saya itu full kerja dari Senin sampai Jumat kerja. Pulang malam dan saya tidak pernah latihan sama sekali Mas. Makanya orang-orang suka bingung saya bisa juara karena saya nggak pernah latihan jujur. Tapi sekali saya ada waktu, saya harus latihan lebih banyak memang. Karena di situ ilmu saya. Selebihnya ini catatan lagi buat pemain, menjadi juara itu sebetulnya tidak mudah. Ya, yang penting punya mental turnamen. Ya. Kalau saya itu Mas, kalau skill nomor 2 kalau saya. Ya, betul. Kalau punya skill, punya teknik pukulan semua, tapi kalau mental turnamennya tidak ada itu cuma saya. Makanya alhamdulillah Mas, saya dilahirkan dari SD sudah tahu pingpong. SD pun saya sudah juara, jadi mental turnamen saya sudah ada. Makanya saya kadang-kadang kalau turnamen kan Sabtu Minggu cuma 2 hari. Iya. Harus menjalin istri anak. Makanya saya motivasi saya pulang tuh harus bawa amplop dan bawa piala. Iya. Oh, dengerin ya. Karena saya setiap ninggalin turnamen jangan cuma ikut turnamen aja, harus punya tujuan Mas ya. Harus Mas, karena saya sudah ninggalin 2 hari istri dan anak. Iya. Paling nggak sehari saya tinggalin 150.000. Iya. Buat mereka. Jangan dibuka-buka. Oh, iya, maaf. Jadi saya sekali lagi maaf. Ini hanya masukan buat saya dan semuanya. Iya. Kalau ingin berprestasi bukan hanya olahraga, ya itu dia. Setiap event turnamen saya harus gigit. Gimana gigitnya?
harus juara kalau saya. Itu iya. Kalaupun juara 3 yang penting saya udah juara, bawa pulang piala. Juara 1-2 itu bonus dari yang di atas. Iya. Oke, ya. Jadi demikian teman-teman semua ya. Oh iya, satu lagi nih. Perlu ada suatu apa ya namanya? Bisa dibilang sugesti dalam kita melakukan event dimanapun ya. Setiap orang punya sugesti yang berbeda-beda. Saya punya sugesti tersendiri, Mas Didi punya sugesti tersendiri. Kalau saya setiap lagi pertandingan, ketika mata kanan saya Kedutan. ya kedutan itu tandanya saya nggak akan juara. Ketika mata kiri saya kedutan nih, saya punya wah kayaknya saya bakalan juara nih, dan hampir 90% betul. Nah, itu nggak tahu ya, saya juga nggak, ya memang segala sesuatunya Allah yang menentukan ya. Tapi kalau Mas Didi juga punya sugesti yang lain ya, coba Mas, saya pengen lihat sugestinya Mas. iya Mas, aduh sebetulnya sugesti saya malu nih Mas. Tapi nggak apa-apa, saya utarain. Saya setiap mau event turnamen yang judulnya ada piala atau amplop resmi lah, ibaratnya bukan turnamen. Saya ritual saya itu kalau dari pagi menuju ke tempat pertandingan Mas, saya tidak pernah mandi. Dari pagi saya pertandingan nggak pernah mandi, Nggak pernah catat ya. Saya nggak pernah mandi. Nanti kalau sudah keluar pool dan mau babak lanjutan, ada gor yang bagus, tempat saya tanding, kamar mandinya bagus, baru saya mandi. Itu ritual saya. Saya juga nggak tahu. Kalau mau turnamen saya paginya udah mandi, itu saya nggak pernah juara. Bingung saya juga Mas. Itu salah satu apa sugestinya Mas Didi. Sugesti aja itu, maaf ya sekali. Tapi sholat nggak? Alhamdulillah sholat. Jadi mandi ya, nggak mandi jangan berarti nggak Oh, sholat. tetap sholat dong. Tetap sholat itu tetap. Berangkat sholat subuh, jalan, tapi nggak mandi. Nanti pas di tempat turnamen baru mandi. Ya. Itu Aman. sugesti. Yang pertama sugesti pertama. Ada sugesti yang kedua. Alhamdulillah ada Mas. Sugesti kedua terangin. Boleh mendengarkan? Iya silakan, nggak apa-apa. Jadi Mas Didi punya sugesti yang lain ya, yang kedua. Jadi sugesti yang kedua, yang pertama itu saya setiap turnamen nggak pernah mandi. Sugesti yang kedua, selalu saya turnamen itu harus ada Karet warna gelap katanya. karetnya warna gelap, hitam atau hijau. Itu Dipasangnya di tangan kanan apa kiri? tangan kiri. Oh, tangan kiri, seperti itu ya. Kita pasangin begini. Iya. Ini setelah saya pakai ini, yakin saya luar biasa Mas. Dengan izin Allah dan izin penunggu turnamen yang ada di GOR, saya pakai ini, alhamdulillah Mas, minimal juara 3 di tangan ya. Dan alhamdulillah sebelum COVID biasanya saya tiap minggu dapat piala. Iya. Karena ada teman saya di Maniak Bindiker Indonesia, namanya Andri, Bang Andri, orang PU, pemain bindik. Iya. Halo Bang Andri. Bang Andri, terima kasih atas ucapannya. Beliau lah yang bilang saya salut sama pemain Bang Didi Gajul. Iya. Ada di chattingannya sampai saya screenshot, dia bilang karena tiap minggu dapat piala. Terima kasih banget Mas Andri. Padahal saya kalah Mas Andri. Iya. Saya kalah, tapi di biasa. Oke, kalau di turnamen beda. Oh beda Mas Andri, maaf ya. Aura saya kalau di turnamen gila Mas, udah kayak orang kesurupan. Gara-gara Terus satu lagi Mas, yang paling saya nggak bisa lupakan, saya setelah pakai gelang ini, saya mengalahkan pemain yang luar biasa mental, namanya Erik Eje. Halo Erik Eje di Bandung, piye kabare? Kumaha damang? Kan Erik, punten ya, maaf ya. Jangan di-share, tapi nggak apa-apa. Di turnamen kita musuh Mas, tapi di GOR apa lek-lekan? Pada saat itu saya karena divisi 7 masih, Kang Erik divisi 5, saya di kur 3. Di kur 3 ya? Oke. Di kur 3, di 8 besar saya ketemu beliau, itu klimaks saya, boleh dibilang itu final Mas. Karena saya kalau kalah sama pemain bagus, saya puas. Iya. Saya akuin Kang Erik pemain bagus, dia lengkap, forehand ada, main bindiknya bagus, servisnya ada. Jadi saya suatu kebanggaan kalau saya kalah sama beliau. Alhamdulillah saya menang Mas. Bonus itu Kang Erik, punten ya. Saya menang susah payah Mas, 3-2. Iya. Itu 8 besar dicari itu Sunter, akhirnya saya juara 3. Oke. Itu yang paling luar biasa, dan yang paling lagi saya bangga Mas,
bulan Februari tanggal Januari kemarin 2020 saya dapat undangan sama dari Pak Singgi Utomo, Sugeng Utomo. Singgi, Pak Singginya, sorry, bukan Pak Sugeng. Kalau Pak Singgi ada apa namanya? Orang Lampung itu. Orang Pemalang, Singgi. Iya, orang Pemalang, betul. Pak Singgi. Pemalang. Saya diundang sama Pak Singgi. Yang anaknya pecatur. Betul. Saya diundang sama Pak Singgi melalui Pak Akran sama tim Tangerang main di sana, acara namanya turnamen Pemalang terbuka. Yang main banyak dari Pekalongan, Pemalang, Bandung. Di mana itu? Mainnya di Pemalang. Oh, di Pemalang. Ya, mainnya di hotel. Ada pialanya nanti apa itunya fotonya. Alhamdulillah Mas, saya di situ juara 2. Padahal di saat itu saya cuma jujur pemain tamas ya. Karena yang diajak itu pemain-pemain bagus. Ada Jaka ada. Jaka nggak ikut pada saat itu. Nggak, adanya dari Pemalang siapa tuh saya lupa, dari Bandung anaknya Kang Ajat pada main. Terus lupa lagi saya. Sauri nggak main ya? Sauri nggak main. Kelas dia belum main, nggak tahu mungkin. Akhirnya saya juara 2 bersama finalisnya sama si Anto Bedul. Anto Bedul Pemalang. Anto Bedul, nah itulah. Paralimpik. Nah, inilah alat saya nih Mas. Kalau tadi kita udah ngobrolin masalah Mas Didi dengan proses dari listener ke vindicers. Nah, sekarang kita lihat alat-alat yang dipakai oleh Mas Didi. Jadi ini untuk apa namanya, karet forehandnya. Beliau ini menggunakan karet DHS Hurricane. Hurricane-nya ini yang apa nih Mas? Provinsi. Neo 3 atau apa? Yang provinsi yang kemarin. Orange. Nah, yang provinsi. Ya, ini yang menggunakan Hurricane yang provinsi tapi yang sudah di booster ya. Tapi bednya enteng banget ya. Ini enteng banget, terus terang. Ini kalau saya kira-kira ini beratnya mungkin kalau kayunya tanpa karet ini bisa 70 gram nih. Enteng nih. Kemudian yang kedua bintiknya, beliau tuh pakai Dawei 388D-1. Tapi ini prosesnya proses pabrik Bu. Saya beli udah gitu. Oh, ini enggak proses ya. Ini memang dari pabrikan sudah seperti ini ya. Meskipun sekarang banyak ya yang sudah proses D-1 ini. Nah, ini bintiknya cukup susah ya, cukup menyulitkan lawan. Jadi harus konsentrasi kalau melawan bintik D-1 ataupun ada lagi apa yang Dawei satu lagi 316 ya. Apa tuh? Lupa, ada satu lagi Dawei juga yang memang cukup sulit juga ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi kayunya, Mas Didi ini kayu menggunakan kayu lokal. Ini adalah kayu lokal, produk dari Bekasi ya kalau nggak salah. Ini yang bikin Mas ya. Dengarnya sih katanya Mas Ojan kalau nggak salah. Tapi juga. Iya, Mas Ojan yang bikin Mas Ojan dari Bekasi ya. Nah, ini kayunya cukup, kalau saya bilang sih bagus ya. Untuk kayu untuk orang lokal dia cukup rapi ya, pembuatannya rapi. Karena saya juga jualan kayu lokal juga sama. Cuman ini juga termasuk kayu untuk defense nih, karena dilihat dari bentuknya dia agak oversize, kemudian tebalnya itu kalau nggak salah ini kurang dari 7 mili, ini bisa 6 mili nih kalau nggak salah. Jadi kayunya tipis, bukan kayu-kayu seperti yang kita pakai ya untuk pemain ofensif. Jadi kalau saya lihat memang ini spesial buat pemain-pemain bintik ya. Dilihat dari bentuk kayunya, kemudian karetnya juga sudah pasti ini karet bintik ya, karet defensif ya. Cuman karenanya menggunakan Hurricane yang kalau saya lihat enak banget ya, karena dia leket banget enaknya. Ya, mungkin karena proses dari boosterannya juga ya. Jadi kalau booster itu akan mempercepat speednya akan makin cepat. Kemudian apalagi ya, spinnya juga pasti akan lebih tinggi ya. Oke, demikian semua teman-teman ya. Dan satu lagi mas. Ya. Kenapa saya pakai kayu ini? Karena pada saat itu sahabat saya lah, Om Rangga yang berubah mas. Oh, jadi menggunakan kayu ini atas rekomendasi dari Rangga Aulia. Nah, itu dia ini. Jadi yang merekomendasikan kayu dari Mas Ojan ini adalah teman saya, Rangga Aulia. Sama-sama
ya pelatih juga ya. Betul. Dia pelatih yang di mana sih dia? Dia di Bintaro sini. Di Bintaro ya. Saya Halo Mas Rangga. Saya sempat TC juga mau merangkak. Ya, oke. 3 kali pertemuan apa? Ya, jadi ini Mas teman-teman semua ya. Jadi atas rekomendasi Mas Rangga, akhirnya Mas Didi menggunakan kayu lokal ini. Kalau karetnya ini kalau nggak salah rekomendasi Boni ya. Kalau karetnya rekomendasi Boni. Oke, jadi kadang-kadang kita memang harus sering share ya ke teman-teman, karena kadang-kadang yang bisa melihat permainan kita itu bukan kita sendiri tapi justru orang lain. Jadi kadang-kadang yang tetap buat kita, jangan selalu berpikir dari kita aja. Jadi orang lain juga pasti akan memberikan masukan yang lebih tahu daripada kita. Ya Mas ya. Oke teman-teman semua, demikian tadi adalah bukan sedikit ya, mungkin agak banyak interview saya dengan Mas Didi ya, salah satu pecinta tenis meja, kemudian juga ya termasuk Vindikers yang berprestasi ya. Kita bisa lihat dari piala-piala yang ada di rumahnya beliau ya, kemudian juga usahanya untuk menjadi yang lebih baik lagi patut kita jadikan contoh ya. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa bermanfaat buat semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.